Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Herunisa, NPM 10009031765 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Faktor Fundamental dan Faktor Teknikal terhadap Tingkat Pengembalian Saham. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 periode kuartal 1 2018 hingga kuartal 2 2020. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pertumbuhan ekonomi berkembang secara pesat karena adanya teknologi yang memudahkan melakukan transaksi dan komunikasi antar negara. Pertumbuhan ini juga memicu adanya persaingan antar negara untuk menempati posisi terunggul. Hal ini dapat dilihat dari adanya peristiwa perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina, di mana mereka saling menaikkan tarif impor dan ekspor atas produk-produk kedua negara tersebut. Peristiwa ini semakin memanas akibat munculnya virus COVID-19 yang diduga berasal dari laboratorium Wuhan, Cina, sehingga Amerika Serikat menaikkan tarif impornya kembali terhadap produk Cina akibat kerugian yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Dari adanya peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan yang terjadi pada perekonomian secara global dan rusaknya pertumbuhan investasi termasuk Indonesia akibat adanya aksi jual yang dilakukan investor yang menyebabkan adanya fluktuasi pada tingkat pengembalian sahamnya. Perang dagang berdampak pada pergerakan IHSG yang terpantau mengalami fluktuasi pada saat perang dagang, terutama pada kuartal 1 2020 dan kuartal 2 2020 yang menyatakan bahwa pada saham perusahaan manufaktur terjadi fluktuasi dari penurunan yang sangat tajam dan meningkat kembali pada angka kenaikan yang jauh dari angka penurunannya. Dari angka fluktuasi yang jauh berbeda ini menyebabkan adanya aksi ambil untung yang rawan dilakukan oleh para investor. Nah, dari latar belakang tersebut, maka didapat rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh secara simultan maupun parsial, faktor fundamental dan faktor teknikal terhadap tingkat pengembalian saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 periode kuartal 1 2018 hingga kuartal 2 2020. Lalu, terdapat kerangka pemikiran yang dimana pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang kelebihan dan kekurangan dana. Lalu, indeks LQ45 adalah salah satu indeks yang ada di pasar modal yang dipercayai investor untuk melakukan investasi. Lalu, dalam melakukan investasi, para investor menganalisis melalui analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental dapat dilihat melalui faktor ekonomi yaitu mikro dan makro, dan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan PER, ROE, suku bunga, dan nilai tukar. Untuk analisis teknikalnya dapat diukur melalui indikator teknikal yaitu volume perdagangan, sehingga dapat didapatkan paradigma seperti gambar berikut dan terbentuk hipotesis sebagai berikut. Selanjutnya, subjek penelitian di sini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 periode penelitian, metode explanatory research, dan pendekatan asosiatif. Populasi perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 periode penelitian dan didapat 7 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 periode penelitian. Teknik analisis datanya yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji regresi data panel, dan hipotesis. Selanjutnya terdapat tabel operasional variabel dengan variabel X yaitu PER, ROE, suku bunga, nilai tukar, dan volume perdagangan, dan variabel Y-nya yaitu tingkat pengembalian saham dengan rumus sebagai berikut. Pada slide ini terdapat hasil uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas dengan nilai probability 0,15938 lebih besar dari tingkat alfa 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Lalu uji multikolinearitas dengan nilai koefisien korelasi lebih kecil dari 0,9 maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas dengan nilai probability value lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya koefisien determinasi dengan nilai R-square 0,20455 artinya variabel independen menjelaskan 20,35% terhadap variabel dependen dan 79,65% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Lalu uji regresi data panel. Pertama melakukan pemilihan model dulu dengan menggunakan uji Chow. Didapatkan nilai probability sebesar 0,8210 lebih besar dari 0,05 sehingga model common yang terpilih. Jika common yang terpilih, maka melanjutkan pengujian Lagrange multiplier. Didapat nilai probability 0,2122 lebih besar dari 0,05 sehingga model yang terpilih pada
Uji regresi data panel ini yaitu common effect model dengan persamaan regresi sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat uji simultan, didapat nilai probability F statistiknya sebesar 0,010843 lebih kecil dari 0,05 sehingga faktor fundamental dan faktor teknikal secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pengembalian saham. Lalu uji parsial dengan nilai probability per sebesar 0,1238 lebih besar dari 0,05 sehingga per tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Nilai probability ROE 0,5369 lebih besar dari 0,05 sehingga ROE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Nilai probability tingkat suku bunga sebesar 0,0211 lebih kecil dari 0,05 dan tes statistiknya 2,363 sehingga suku bunga berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Nilai probability nilai tukar sebesar 0,0084 lebih kecil dari 0,05 dan tes statistiknya min 2,721 sehingga nilai tukar berpengaruh secara negatif signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Dan nilai probability volume perdagangan sebesar 0,3329 lebih besar dari 0,05 sehingga volume perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Kesimpulannya yaitu faktor fundamental dan faktor teknikal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengembalian saham. Lalu per, ROE dan volume perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Dan nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.